Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 27 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 9 ayat 25. Satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Orang-orang Farisi yang sombong menolak untuk percaya bahwa Kristus telah menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir. Menolak untuk percaya akan kata-kata dan perbuatan Kristus adalah buta secara spiritual. Bahkan itu lebih parah dari buta fisik. Mata orang buta fisik yang beriman akan dapat melihat pada masa kekekalan. Tetapi mata orang yang buta secara spiritual yang menolak untuk beriman akan selamanya tak dapat melihat setelah hidup singkat di dunia ini. Orang yang buta sejak lahir itu memuji Tuhan karena dulunya ia buta, tapi sekarang melalui kuasa Kristus ia dapat melihat. Anak-anak, apakah kamu tahu kuasa yang sama telah terjadi pada zaman ini? Dengar, di Angola, di sebuah desa kecil tidak jauh dari rumah sakit kami, Mission Bongo, hidup seorang laki-laki bernama Manjata. Menurut Dr. Roy Parson, di cerita Mission, Manjata adalah pekerja keras. Dia memiliki sebuah ladang, 2 sapi jantan, dan sebuah alat bajak. Anak satu-satunya bernama Dolino telah tumbuh dewasa. Manjata seharusnya menjadi orang yang paling berbahagia di desa, tetapi ia menjadi buta. Ia tidak dapat bekerja di ladangnya. Selama 3 tahun, istri Manjata bekerja di ladang dan merawat Manjata. Tetapi Manjata tak dapat memperbaiki rumah. Manjata harus hidup bersama anaknya. Tetapi Dolino tidak baik pada ayahnya yang tua dan buta. Kamu dapat bayangkan betapa teganya dia. Secara diam-diam dia menjual ladang ayahnya, alat bajaknya, dan juga sapi jantannya. Dan bahkan jagung hasil panen. Lalu suatu malam ketika ayah dan ibunya sedang tidur, Dolino bersama istri dan anaknya pergi ke suatu desa yang jauh, meninggalkan si tua Manjata dan istrinya. 2 tahun berlalu dengan perlahan, si tua Manjata berharap dapat segera mati. Lalu seorang Advent bernama Samuel Bongo membeli sebuah tanah dekat rumah Manjata. Samuel telah bekerja di klinik cukup lama. Waktu dia melihat mata Manjata, dia berkata, "Wah Manjata, kamu telah menderita katarak. Dokter di rumah sakit kita di Bongo dapat mengoperasinya dan Anda akan segera dapat melihat lagi." Manjata percaya dan Samuel segera membawa dia ke rumah sakit tempat Dr. Roy Parson melakukan operasi. Pada hari ke-10 perban dibuka dan benar, Manjata dapat melihat. Manjata tinggal di rumah sakit kurang lebih sebulan. Setiap hari dia merasa gembira. Bersamaan dengan itu pula, mata spiritualnya terbuka. Lalu Manjata pulang ke desanya dengan jiwa yang baru dan perasaan bahagia. Anak-anak, karena kamu memiliki mata yang dapat melihat, janganlah merasa puas. Berdoalah agar mata spiritualmu juga dapat melihat. Itulah yang terpenting dari segalanya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan.
Tolong kami supaya mata spiritual kami terus dapat melihat. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.